Shalom adik-adik, selamat pagi. Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat beribadah bersama, walaupun kita tidak berkumpul bersama karena pandemi, tetapi kita mempunyai kesatuan hati untuk memuji Tuhan yang hebat dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Hebatlah Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus atas segala sukacita dan berkat yang luar biasa yang telah kami terima di dalam kehidupan kami saat ini. Kasihani dan ampunilah kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kiranya kami dilayakkan di hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami memulai ibadah virtual ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita mengangkat satu pujian untuk Tuhan dengan judul Bertambah-tambah dalamnya. Tambah tingginya
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Namun sebelumnya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan kita mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon, biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami. Biarlah Tuhan yang melindungi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ini kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tentunya sangat luar biasa. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian pasal 6
ayat 14 sampai 16. Marilah kita membacakannya secara bersama-sama di tempat kita masing-masing. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini cerita firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini yaitu tentang Nabi Nuh. Bagaimana kehidupan Nabi Nuh ketika dia ditolong, diselamatkan oleh Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum terjadinya hukum Tuhan atas umatnya, manusia semakin berkembang, bahkan bertambah. Dan karena perkembangan manusia yang begitu berkembang, kalau kita mengetahui kenapa manusia itu semakin berkembang, karena Tuhan selalu memberkati mereka, karena Tuhan selalu menolong mereka. Namun adik-adik, pada suatu saat Tuhan melihat bagaimana keadaan perilaku sikap umatnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat itu umat Tuhan melakukan kejahatan, umat Tuhan menyembah Allah lain, umat Tuhan tidak ada rasa kemanusiaan bagi sesama. Ketika Allah melihat itu, menyesallah Allah kepada mereka. Allah melakukan suatu hukuman yang sangat mengerikan, yaitu Allah mendatangkan air bah untuk membunuh semua manusia di muka bumi ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada salah satu orang yang tidak memiliki kesalahan, yang tidak membuat kejahatan bagi umatnya, bagi sesamanya, bahkan tidak menyembah Allah lain. Dia adalah Nabi Nuh. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, menceritakan bagaimana ketaatan bahkan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Di sana nanti diceritakan sebelum terjadinya hukum Tuhan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat batra yang sangat besar untuk ditempatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di saat Allah memerintahkan Nabi Nuh juga memanggil 3 orang anaknya, yaitu, siapa yang tahu adik-adik nama-nama anak Nabi Nuh? Yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Mereka bekerja sama membuat batra yang diperintahkan oleh Allah. Inilah batra yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Adik-adik yang terkasih, tahu nggak berapa ukuran batra yang dibuat oleh Nabi Nuh? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik, panjang 300 hasta dan lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Cukup besar kan adik-adik? Bagaimana kuasa Tuhan untuk menyelamatkan umatnya yang selalu percaya kepadanya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah batra itu selesai, turunlah hujan yang sangat deras sekali sehingga air meluap memenuhi bumi dan semua umat manusia mati, termasuk juga binatang-binatang ikut mati. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kristus. Siapa yang diselamatkan dalam kejadian itu, dalam musibah itu? Kalau kita melihat manusia semuanya telah mati, ini baru manusia menyesal, baru umat Tuhan mengatakan, Tuhan tolong kami. Tetapi semuanya telah berlalu. Adik-adik yang terkasih, yang diselamatkan oleh Allah yaitu keluarga Nabi Nuh. 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya, dan 2 orang Nabi Nuh dan istrinya. Itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara adik-adik yang mau seperti Bapak Nuh? Siapakah adik-adik yang mau seperti Nabi Nuh, yang taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kalau adik-adik mau seperti Bapak Nuh atau Nabi Nuh, maka di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik harus melakukan, pertama, mengikuti kehendak Tuhan lewat tingkah laku, perbuatan, bahkan bagaimana kita menolong orang yang susah, bagaimana kita berteman kepada orang yang menjahati kita, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, menolong sesama. Kemudian jangan suka bermain-main pada saat berdoa. Kalau dikatakan berdoa, harus kita ikuti, yaitu lipat tangan, tutup mata, baru kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian jangan suka marah kalau ada teman kita yang suka mengganggu kita, tapi marilah kita mengambil sisi positifnya bahwa Tuhan memberikan kita kesabaran. Artinya adik-adik, kalau kita melihat sebelumnya Nabi Nuh diejek oleh sanak saudaranya, diejek oleh semua orang karena dia melakukan mengikuti perintah Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dia. Marilah kita seperti Bapak Nuh, seperti Nabi Nuh dalam melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Ayat hafalan kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami sadar juga Bapa bahwa kami tak sepantasnya menyembah Engkau. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk mengikuti kehendak-Mu, untuk selalu setia kepadamu. Ajarlah adik-adik kami juga Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Allah Bapa. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku berdoa. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu setia. Terlebih-lebih adik-adik kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajarlah mereka selalu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam perilaku mereka setiap hari. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan orang tua mereka. Biarlah sukacita yang daripada Allah Bapa itu yang mereka rasakan.
Di dalam nama Allah Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.